Hai Ozers, hari ini kita spesial banget. Kita bakal ada di kontennya Oz Lounge. Dan spesial di konten ini barengan sama Raudia Tuzara. Tapi gak sendirian. Karena hari ini Raudia bakal ngobrol sama seseorang yang ganteng sekali. Kita sapa dulu. Hai Arifin Putra. Hai, apa kabar? Aku baik banget Arifin Putra, apa kabar? Gue selalu sangat-sangat iri dengan semua radio announcer dengan suaranya mereka, dengan suara radio mereka. Oh, Radio announcers gitu, kayak suaranya itu surround sound banget gitu loh, Dolby banget sih gitu. Tapi ini lo sehat dong ya? Semangat Ya, dong. sehat. Bandung gimana? Bandung ini selain cuacanya yang sangat-sangat dingin, hari makin hari, ditambah juga kita lagi ada apa ya disebutnya, lockdown versi keberapa nih entah ya. Tapi lockdown atau kayak cuman ya pengetatan lah gitu? Benda-benda PPKM ya, pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah dan jam operasional kayak gitu-gitu sih. Oh, baik. Jakarta gimana? Sepi, Iya, nggak ada macet, gak ada macet ya. enak jadinya. Iya. Enak ya. Tapi kalau misalnya gue ini kan gue nge-follow nih Arifin Putra, terus kayak ngeliat-liat, oh kemarin ini habis refreshing kah atau liburan kah di Bali, seru banget kayaknya. Liburan sih sebenarnya liburan, tapi emang kalau biasanya kan kalau di Bali mainnya di selatan doang tuh biasalah ya gitu. Tapi kali ini emang pengen explore lebih banyak aja, jadi sampai ke mana tuh, ke Menjangan. Menjangan tuh Taman Nasional yang di utara. Udah deket banget sama Gilimanuk tuh di situ tuh. Jadi itu dari Ubud aja tuh masih 3 jam lagi. Wow. Iya. Explore Bali ya sih. Jadi benar-benar explore Bali. Jadi kemarin tuh ke 6 lokasi. Jadi ke Uluwatu, terus dari Uluwatu ke Ubud, dari Ubud ke Menjangan, dari Menjangan ke Nusa Dua, dari Nusa Dua ke Seminyak. Oh, terus awal banget Canggu ya. Oke. Seru banget. Berapa lama di Bali? 2,5 minggu saja. Itu gak saja, itu lama banget ya. Lumayan sih. Setengah bulan. Kirain tuh kayak ini yang lagi rame work from Bali. Enggak ya, liburan ini ya? Ya kemarin sih kerja juga sih. Ini bisa dibilang liburan paling produktif yang gue pernah jalanin sih. Oke. Iya, jadi ya pokoknya liburan dan kerja juga deh gitu. Dan networking lah biasa. Oke, berarti Arifin Putra mencari cuan. Oke, mencari cuan bener sih. Aduh, butuh nih kita nih mencari cuan. Ya. Kita sekarang juga lagi ngobrol-ngobrol di sini mencari cuan juga nih. Bener loh. Kita ngobrol-ngobrol sambil bercuan ya. Iya dong, pasti. Bener. Cuma berarti Arifin Putra akhir-akhir ini lagi sibuknya apa nih? Kira-kira kegiatan akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja sih? Ya salah satunya ini ngobrol dengan radio announcer di seluruh Indonesia, mempromosikan film Persepsi. Selain itu kemarin baru selesai syuting film layar lebar lainnya, dan sekarang aku menjadi kolaborator untuk sebuah acara tentang slow living dan sustainability selama 1 bulan itu di sebuah mall di Jakarta. Kita bikin sebuah pameran selama 1 bulan di sana. Jadi 1 mall kita rubah menjadi sebuah hutan gitu. Seru banget kegiatannya. Berarti syuting juga untuk film bioskop selanjutnya, terus juga lagi promo nih sesuatu yang baru dari Arifin Putra, yaitu film Persepsi. Betul sekali. Boleh dong nih. Kalau gue sejujurnya ceritanya nih kemarin tuh udah nonton filmnya, tapi belum sampai selesai karena kepotong siaran. Belum beresin. Ya, itu enaknya kalau nonton di bioskop online, bisa nonton kapan aja, di mana aja. Nah, itu dia. Cuma dibuat Ozers yang lagi ngedengerin nih, coba dong boleh nggak kira-kira dikasih tahu kalau film Persepsi ini tuh nyeritain tentang apa sih? Oke. Kalau film Persepsi ini pada dasarnya adalah tentang sekelompok orang yang ikut dalam sebuah kompetisi TV milik seorang mentalis terkenal. Nah, mentalis itu adalah gua ya. Untuk memenangkan hadiah $1 juta. Nah, cuman kompetisi ini intinya para peserta ini diminta untuk tinggal di sebuah rumah angker yang ada di sebuah pulau terpencil gitu selama 5 hari saja. Cuman, ya apakah mereka bisa
melewati 5 hari itu, apa aja tantangan selama 5 hari itu, kenapa si Mentalis ini mau bikin kompetisi ini, ya harus nonton dong. Oke, jadi itu ceritanya filmnya tentang, ya benar-benar kayak apa ya, bisa dibilang acara TV gitu ya, benar, tinggal di sebuah rumah angker gitu, dan cerita serunya adalah day by day-nya dari film ini, ya nggak sih? Betul. Itu tuh Gitu. berarti kemarin gue tuh nonton sampai hari keempat. Hari kelimanya belum betul. Iya, Yang keempat sih. kelima tuh yang paling penting tuh. Bener-bener cuma seru banget sih. Tapi emang belum diberesin, makanya gue masih banyak banget sebenarnya penasarannya nih. Cuma kalau untuk film, syuting film dari Persepsi ini, kalau misalnya ngomongin durasi aslinya, kayak proses syutingnya, aslinya tuh berapa lama sih? Oke. Kayaknya sih kalau aku kebetulan kan enggak di semua scene ada. Kan enak tuh kalau jadi Mentalis, cuman masukin, nih ayo 5 hari ya di sini, terus habis 5 hari lihat nih yang tersisa siapa gitu kan. Jadi kalau aku sendiri sih syutingnya cuman 4 atau 5 hari, tapi total kayaknya satu film ini mereka syuting kurang lebih 20 harian lah. Semuanya syuting di satu villa ini di Bali. Oh, ini syutingnya di Bali ya? Sama Jakarta, ada juga di Jakarta ya. Oke, di Bali sama di Jakarta. Iya, kalau di Jakarta aku dapat bagian nyetir-nyetir Lamborghini-nya pinjaman dari Raffi Ahmad. Oke, seru banget ya. Iya. Oke, itu di Jakarta ada scene yang lagi nyetir Lambo gitu ya. Yoi, tapi karena mereka takut gue nggak bisa benar-benar setir, jadi pura-pura setir aja gitu. Okay. Jadi kameranya yang bergerak, bukan mobilnya yang bergerak gitu. Oke. Tapi maksudnya berarti paling banyak menghabiskan waktu itu syuting di Bali ya? Betul, ya. Di Bali, oke. Nah ini sebenarnya juga ada sesuatu yang unik lagi dari film Persepsi ini. Ini tuh filmnya tuh apa ya, kalau misalnya bisa gue lihat, ceritanya tuh kayak point of view gitu gak sih? Bener ya? Iya, jadi kayak point of view. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum paham point of view, pada dasarnya ini dari sudut pandang masing-masing karakter gitu. Jadi tergantung untuk setiap adegan atau sequence, kita lagi fokus ke karakter yang mana, nah kita ngelihatnya dari sudut pandang dia gitu. Betul. Biasanya kan penonton mereka tuh ngelihat keseluruhannya gitu kan. Bener. Mereka bisa melihat apa yang karakter nggak ngelihat, mereka ngelihat gitu kan. Nah, kalau di sini justru penonton ibaratnya benar-benar dibawa ke dalam filmnya, mereka cuma bisa melihat apa yang dilihat oleh karakternya. Udah, gitu aja. Seru tuh. Kayak first person shooter gitu loh. Kayak Call of Duty kayak gitu. Bener. Iya ya, jadi kalau misalnya karakternya kayak misalnya lagi lo nih yang ngomong, berarti ya udah aja, jadi kameranya tuh seakan-akan emang itu mata lo lagi ngobrol sama siapa gitu kan. Dan lain-lain. Juga aktor-aktornya juga nyambi, jadi mereka main tapi sekaligus jadi kameramen juga. Nah ini dia nih, ini sebenarnya sejujurnya dari gue nonton ya, gue nyimak bentar-bentar, ini kayaknya tidak mudah ya syuting film ini. Dan gue juga baca satu artikelnya Arifin Putra, jadi gue nonton si judulnya tuh kayak gini, Arifin Putra dibikin stres gara-gara film Persepsi. Pas gue baca, ternyata prosesnya ini yang luar biasa, di mana lo sebagai aktornya tapi juga sambil kameramennya, bener gak sih? Iya, sambil jadi kameramen juga, tapi baru dibayar sebagai aktor doang sih. Oke. Makanya teman-teman nonton film ini supaya nanti bisa dapat bayaran sebagai kameramen gitu. Oke, cuman ini untuk syutingnya sendiri, untuk kayak apa ya namanya? Kalau misalnya lo lagi proses syuting sampai akhirnya berakting, ngafalin dialognya sambil jadi kameramennya, itu gue kepikiran ini kameranya di mana sih sebenarnya? Di kepala apa di mana ya? Ya, jadi bayangin beneran sih, pakai helm motor. Oke. Terus di atas helm motornya itu kayak dipasangin kamera yang agak lebih besar, kamera film gitulah ya. Oke. Terus intinya ya kita harus pegang kameranya yang udah diikat atau pokoknya ditaruh di helmnya itu, terus ya udah sambil kita acting. Jadi pada dasarnya kita diarahin sama sutradaranya, Vin nanti adegannya begini ya gitu. Tapi pada saat yang sama, habis itu kita juga harus ketemu sama kameramennya yang dia bilang, oke, nanti pokoknya kamu jalannya begini ya, speednya begini ya. Ini yang kiri ini kan ada lampu nih, tolong jangan sampai masuk ya lampunya ya. Terus nanti pas karakter ini ngomong, kamu tolong arahin kameranya ke dia ya. Terus gitu. Ya, jadi double, jadi harus ingat emosi,
terus abis itu tentunya blockingnya juga, terus abis itu juga kameranya, terus kita harus sadar kameranya jangan sampai bocorin kru lah, atau lampu lah, atau apalah. Jadi ya lumayan bikin stres sih. Stres yang seru tapi stres yang menyenangkan ya. Iya, stres yang menyenangkan. Stres yang seru. Berarti ini bisa dibilang ini experience yang baru nggak sih buat lo? Oh sangat. Belum pernah ngalamin kayak gini lagi. Ini pertama kali dan mungkin bisa jadi terakhir kali juga ya, nggak tahu juga. Tapi ya intinya ini pertama kali syuting seperti ini, seru banget sih. Sangat rumit, lumayan stres. Apalagi karakter gue tuh dialognya banyak, jadi banyak ngomong lah gitu ya, kayak ceramah-ceramah gitulah. Jadi ya agak rumit tapi ya seru sih. Iya sih, gue kebayang banget ya, berarti kayak emang selain harus ngafalin dialognya, emosinya, blocking pemain dan juga blocking kameranya juga, itu emang harus diinget-inget kan, jangan sampai ada yang bocor, krunya lah, alat-alat dan sebagainya, luar biasa ya. Ya, dan karena ini bisa dibilang film independen, bukan yang film yang didukung sama PH yang sangat besar atau gimana, jadi ya kita waktu persiapannya juga agak mepet, agak dikit. Jadi ya juga blocking kameranya ya on the spot, kita belajarnya on the spot. Jadi nggak yang latihan berminggu-minggu terus pas syuting udah siap gitu. Enggak. Jadi masih ngafal-ngafal dialog, terus kita juga udah harus mikirin blocking kan. Jadi ya menyenangkan. Stres yang menyenangkan. Aduh, seru banget. Berarti experience juga yang baru untuk Arifin Putra, tapi juga gue yakin banget ini aja sesuatu yang baru juga buat semua case-nya ya. Di situ kan ada Irwansyah, ada juga Nino Fernandez, Nadine Alexander, sama siapa? Hana Al-Rashid, ada Nana Mirdad juga, ada Nadine Alexandra, Martino Leo, Cornelio Sani, ini gue ada contekan nih, sama Zara Brofi. Oke, seru banget. Cuman emang kayak gak semua pemain, maksudnya yang kayak case-case yang tadi gue sebutin adalah yang ini ya, punya jatah jadi point of view-nya gitu ya. Oh iya, kalau yang punya point of view itu si Hana, Irwan, Nino sama Nadine, ya betul. Sama ini juga menariknya si Irwansyah, dia juga sekaligus produser di sini. Oke, luar biasa ya. Sekaligus pemain, kameramen dan juga jadi produser. Maruk dia. Oke. Nah, coba kalau gue juga pengen kepo nih sebenarnya nih, Vin. Jadi kayak kendala yang misalnya bisa dibilang sesuatu yang luar biasa nih, ada kesulitannya selain acting sambil jadi kameramen selama proses syuting, ada lagi nggak, Ben? Lu pasti lagi nyari-nyari yang horor-horor gitu kan ceritanya. Tapi sorry, sebelumnya ini genre filmnya sebenarnya lebih ke thriller atau horor sih? Antara ya thriller horor sih. Oke. Maksudnya ya ada horor, tapi lebih ke thriller sih kalau menurut aku ya. Ya, psychological thriller, ada horornya dikit, ya campur aduk lah ya. Biar seru gitu loh. Bener. Jadi orang yang suka thriller, orang yang suka horor sama-sama suka lah. Masuk banget untuk nonton film ini ya. Malam-malam pasang di laptop, terus kayak dingin kan, di Bandung dingin tuh. Nah, seru tuh nonton yang serem-serem kayak gini nih. Asik. Dan ini juga kalau gue nggak salah, durasi filmnya ini memang nggak kayak kebanyakan film-film yang biasa kita temuin. Misalnya biasanya 1,5 jam atau 2 jam. Ini tuh durasi filmnya kalau gue nggak salah 50 menitan nggak sih? Yes, ini 50 menitan. Jadi ya sekarang kan orang mulai nggak sabaran ya nonton sesuatu. Ini aja 50 menit nggak sampai selesai kan? Belum selesai karena kepotong siaran. Jadi hidup kita kan semuanya serba cepet nih sekarang gitu. Jadi ya filmnya juga dicepetin gitu. Jadi biar orang bisa nikmatin. Apalagi kan ini langsung online kan. Jadi biar orang bisa nikmatinnya tuh lebih padat gitu. Ditambah filmnya memang originalnya agak lebih panjang. Cuman karena kita emang mau yang menarik dari film ini kan seperti tadi udah dibilang, yang POV itu, yang point of view itu. Kita mau benar fokus ke point of view itu, biar ya konsisten lah, biar temanya konsisten gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini semuanya sesuatunya yang baru. Dari segi ceritanya nih menurut gue unik banget sih. Terus juga ditambah ini dari visualnya, kita bisa ngelihat point of view dari setiap pemainnya. Dan juga ini memang dibikinnya filmnya juga padat. Ini kurang lebih nggak nyampe 1 jam ya, 50 menitan. Bener kan ya? Nggak nyampe sejam lah, udah langsung nonton aja.
Oke. 10.000 aja langsung bisa nonton loh. Iya benar. Nah cuman ini kalau misalnya bisa gue bilang film ini adalah tipikal film yang emang kita tuh emang harus fokus nontonnya. Kan misalnya ada yang film yang misalnya ada banyak footage atau apa yang emang bisa kayak selewat-selewat gak nyimak. Kalau film ini tuh emang bener-bener lu tuh harus nyimak dari awal sampai akhir karena di situ tuh entah ada adegannya, entah emang ada shot-shotnya, itu tuh sebenarnya informatif menurut gue, harus nyimak dari awal. Bener ya? Betul sekali. Filmnya Gue suka nonton yang kayak gini nih, asik nih. cuma belum selesai aja nih nontonnya. Gue beresin deh habis ini gue nonton ya. 10 menit lagi kok. Bener. Ya cuma nih kalau misalnya gue ngomongin Arifin Putra, gue tuh ngikutin banget nih sama film-film lo kayak misalnya The Raid, gue nonton. Pokoknya gini, Arifin Putra ini udah melekat. Sampai selesai nggak nontonnya? Oh sampai selesai, gue sampai selesai kok. Pokoknya gini, Arifin Putra ini melekat banget sebagai pemain antagonis. Gue belum melihat nih, lu tuh kayak jadi orang yang baik atau tersiksa misalnya. Lu jadi kayak di beberapa film lo The Raid iya, di Mantan-Mantan pun lu tuh bukan jadi sesuatu yang orang yang baik gitu kan. Terus juga di film-film Rumah Dara, ada banyak banget di film-film lo yang lu tuh antagonis. Nah di film ini kira-kira ada something special nggak dari seorang Arifin Putra di film Persepsi ini? Apa sih sama antagonis? Kenapa sih? Nggak suka sama antagonis? Kayaknya aduh Arifin Putra. Salah gue, salah teman-teman gue, salah karakter gue. Ya kalau misalnya kenapa kebanyakan dapetnya antagonis ya emang tawarannya begitu mau gimana? Kan dapur harus ngebul, gimana sih? Masa aku bilang nggak mau gitu? Pernah dapat tawaran film, biasalah ditawarin antagonis lagi, terus aku bilang boleh nggak casting buat yang baik gitu kan? Okay. Terus sutradaranya ya udah deh, coba deh gitu kan. Okay. Tapi abis casting yang baik dia yang ya oke, lihat dulu deh gitu kan. Terus abis casting yang jahat dia langsung wah aman banget nih. Ya udah lu yang jahat aja ya. Ya. Amannya itu kalimat pastinya pas dia aman lo jadi antagonis ya. Iya. Nah kalau di sini pada dasarnya sih kalau nggak tahu juga ya, maksudnya mau dibilang antagonis atau enggak, tapi intinya ya si karakter aku Rufus Black ini dia seorang mentalis yang memang memiliki sebuah misi besar yang nggak bisa diungkapkan di sini. Terus ya udah harus nonton sampai selesai baru bakal tahu kenapa sih karakter aku ini melakukan semua ini. Oh gitu kan, pasti kan kayak ada momen gitu gue pengen lihat Arifin Putra misalnya jadi yang teraniaya kah gitu. Atau apa gitu ya. Cuman ini film masih spesial banget sih Arifin Putra, kira-kira karakternya akan seperti apa dan maksud dan tujuannya dari mengadakan acara ini kayak apa. Jangan lupa nonton Persepsi di Ozers. Iya. Oke, nah kalau misalnya tadi kesulitannya kita udah bahas, yaitu proses syutingnya udah pasti luar biasa, merangkap ya aktor, kameramen dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ngomongin keseruannya dari film ini yang gak lu dapetin di film-film lain selama lu syuting, ini apa nih di film Persepsi ini? Iya itu, belum pernah jadi kameramen, belum pernah nyambi jadi kameramen. Sama jawaban apa tadi ya? Iya, karena ya, kalau ditanya yang benar-benar seru yang belum pernah dapat di mana-mana ya itu dia. Dan ini juga kayaknya pertama kali aku syuting di Bali, dan kita syuting benar-benar cuma di satu lokasi, yaitu di villa itu doang. Jadi ya seru sih. Jadi kayak karena syuting di villa itu jadi lebih intim, lebih seru. Waktu itu kan kita masih boleh ya deket-deketan ya, belum ada. Terus ya itu bahwa kita nyambi menjadi kameramen itu pengalaman yang tak terlupakan. Oke. Berarti ini syutingnya memang film ini sebelum pandemi ya? Yes, syutingnya sebelum pandemi. Oke. Oh syutingnya ini berarti bisa dibilang udah lama ya sebelum pandemi ya? Betul sekali. Ya kan seperti aku bilang ini film independen, jadi dengan budget yang lebih inilah ya, lebih kecil. Bootstrap, istilah startupnya bootstrap. Oke. Terus ya udah kita udah syuting beberapa tahun yang lalu, terus sekarang akhirnya bioskop online sangat baik menerima film ini dan supaya bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Amin.
Pasti dong. Coba dari cast-cast yang kita sebut yang paling sering tampil ya. Ada Nino, ada Irwansyah, ada Nadine dan juga ada Hana. Dari semuanya, menurut lo nih yang paling apa ya lo bisa bilang susah deh atau lama ngebangun chemistry-nya sama siapa nih, Vin? Oh, kalau susah sih nggak ada yang susah ya. Cuman kalau yang menarik itu salah satu case-nya namanya Sani Cornelio atau Cornelio Sani. Aku suka lupa Cornelio Sani atau Sani Cornelio ya. Oke. Aku panggil dia Sani sih. Ya udah. Okay. Anyways, si Sani ini dia istilahnya method actor. Jadi dia benar-benar kalau acting tuh benar-benar memasuki peran gitu kan. Nah, ini ada satu adegan yang dia lagi intens banget gitu kan. Terus aku harus dengerin dia, aku harus tenangin dia. Tapi dia benar-benar auranya tuh gelap banget, dark banget gitu kan. Jadi kayak kita ngomong sama dia aja tuh kayak nggak enak gitu. Kayak, bro, terus ya jangan sekarang gitu kan. Beri aku waktu gitu. Wow, oke. Tegang ya. Jadi kalau ngomong sama dia tuh tegang banget dan dia juga kalau marah tuh langsung lempar gelas lah apalah. Jadi kayak wow, intens. Jadi kayak antara takut tapi juga kayak terkesima gitu kan yang. Oke. Intens banget nih. Gue juga pengen kayak gitu gitu. Jadi ngikutin juga dong. Sok-sok marah padahal nggak ada adegan marah-marah. Oke, berarti itu aja ya. Tapi kalau sama yang case yang lain-lainnya, so far aman lah. Aman lah. Kalau Hana Al-Rashid, ya nggak usah dipertanyakan lagi lah. Nino Fernandez juga. Kan sama-sama Jerman kalau sama Nino. Jadi setengah Jerman sama setengah Jerman ya cocok lah. Oke, cocok lah. Terus abis itu si Nadine Alexandra. Pernah ngomong nggak nama Nadine Alexandra? Kenapa? Sama karakter Nadine Alexandra pernah ngomong nggak? Gue. Ya, belum ya? Belum. Oke, kalau Nadine Alexandra itu kalau ketemu tuh orangnya senyumnya tuh benar-benar tulus banget dan kalau dia ketawa tuh benar-benar sangat infectious. Jadi ya kalau ngobrol sama dia tuh menyenangkan aja sih gitu. Kayaknya nggak ada salahnya lo ngundang dia deh buat interview. Kayak menyenangkan banget kalau ngobrol sama dia. Boleh dong, abis ini kita ngobrol-ngobrol sama Nadine kali ya. Gue nggak tahu dia beneran tulus atau emang acting dia sejago itu. Tapi setiap kali gue ngobrol sama dia, kayaknya menyenangkan banget gitu. Gitu ya. Berarti ini pilihannya ada dua. Antara emang dia beneran tulus atau memang ini emang beda ya kalau berteman antara aktris aktor ini. Jadi kita bingung bedain ini asli apa acting gitu. Itu masalahnya kalau sama aktor ya. Kalau sama aktor kita nggak pernah tahu dia jujur atau dia lagi acting atau dia lagi berusaha untuk persiapan untuk karakter selanjutnya, kita nggak tahu gitu. Lagi mendalami peran. Pada dasarnya semua aktor skizofrenia lah, dah gitu. Wah, pertemanan yang sangat seru dan membingungkan ya kayaknya ya. Sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Oke. Ini kalau misalnya Ozers nih, penasaran banget, pengen banget nih nonton film dari Persepsi ini. Ada Arifin Putra, ada Nino Fernandez, ada juga Nadine Alexandra, ada Hana Al-Rashid, ada Irwansyah, dan pemain-pemain lainnya. Ini udah bisa ditonton di mana nih? Bisa ditonton di bioskoponline.com. Bioskoponline.com. Dan ini kamu kalau misalnya pengen nonton di Ozers, ini tuh cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa tonton film seru dengan experience yang beda banget Ozers ya. Iya, jadi maksudnya benar-benar tinggal ke websitenya bioskoponline.com, terus tinggal cari Persepsi, terus udah deh, langsung tinggal nonton. Langsung begitu bayar 10.000, 48 jam bisa nonton sepuas-puasnya. Jadi kayak misalnya kalau nonton terus tiba-tiba kepotong siaran, terus pengen lanjut nonton bisa gitu loh. Bisa ya. Wah, gue kesini nih. Enggak Nyin. Oh, kemarin kepotong siaran ya? Saya mohon maaf nih. Cuman ini gue yakin nih kalau misalnya lu kan berperan nih sebagai aktor, kemudian lu sambil bawa kamera gitu ya, pasti kan mungkin ada gerakan-gerakan yang nggak seperti biasanya lo lakukan. Ke bawah nggak sih ada momen-momen kayak gimana gitu? Enggak juga sih. Sekali lagi kalau misalnya kita kemarin sempat misalnya persiapannya tuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mungkin iya ya, mungkin ke bawah. Karena waktu itu pernah main di film jadi tentara, nah itu sampai ke bawah kemana-mana tuh kalau ketemu sama orang, selamat siang, selamat malam. Seriusan ini? Iya beneran. Jadi kayak kalau mau pulang ke rumah, masuk komplek kan ada satpam gitu kan, jadi biasanya selamat malam gitu kan, terus dia langsung juga sigap gitu. Jadi
Jadi ya gitu ya. Jadi ke bawah. Tapi kalau di sini karena kita persiapannya dan syutingnya juga agak lebih padat gitu kan. Jadi enggak sih. Jadi enggak ke bawah. Untungnya enggak. Untungnya Jadi enggak. enggak. Kalau misalnya ke bawah, lo kebayang ya lo kayak apa-apa tuh hati-hati banget nengoknya apa-apanya karena kebiasaan bawa kamera di helm. Enggak, itu seneng banget bahwa gue cuman beberapa hari aja. Jadi gue yang alhamdulillah. Aduh, tapi gue sesungguhnya sangat menanti kalau misalnya film Persepsi ini dibikin juga ini nih kayak apa ya, bisa dibilang adegan-adegan BTS-nya gitu loh. Behind the scene-nya kayaknya seru sih. Nah, ini kan ada yang nge-mute nih dari bioskop online. Ayo kita sundul. Sundul kan. Siapa tahu bisa diproduksi juga kan. Dari Ya. teman-teman bioskop online mungkin bisa share behind the scenes-nya waktu kita syuting-syuting yang pakai bawa-bawa kamera, seru tuh kayaknya. Seru Kayaknya banget. banyak yang pengen tahu itu seperti apa sih gitu kan. Bener. Emang artis bisa ya megang kamera gitu. Itu dia, ada juga kan kayak ngeliatnya ini kok fine-fine aja nih, stabil banget nih, oke banget nih, pas banget nih tengokan dan lain sebagainya, pasti penasaran banget juga nih prosesnya seperti apa kan. Nah, ini harusnya gue masukin ke dalam CV gue ya. Jadi kalau gue lamar kerja di mana gitu, gue bisa bilang ya, udah punya pengalaman sebagai kameramen. Oke. Iya. Oh, oke. Seru banget. Seru deh. Gue kayak gue gak sabar nih main nyelesain film ini. Selesaikanlah. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum sempat nonton, Ozers yang di luar sana, semoga pertama-tama sehat semua di rumah masing-masing, udah diem di rumah aja selama lagi COVID, lagi merajalela ini. Ya, kalau lagi nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain, nonton aja film Persepsi di bioskoponline.com. Cukup 10.000 saja. Nah, Murah ya. dia kan. Jangan lupa juga kalau misalnya kamu udah nonton, boleh tuh di review-review, tapi nggak di spoiler ya di sosial medianya juga. Jadi makin banyak juga nih buat Ozers yang kayaknya nih banyak juga nih yang review oke nih. Jadi kan nonton semuanya film Persepsi di bioskoponline.com cuma dengan 10.000 aja. Yes, betul. Seru banget. Coba kalau misalnya Arifin Putra dalam waktu dekat ini kira-kira bakal ada sesuatu yang baru lagi nggak nih? Proyekan apa gitu misalnya? Ada. Kemarin sempat syuting di Bandung. Itu sebuah proyek dengan PH lain. Oke. Dengan PH lain, itu sebuah adaptasi dari film luar negeri juga. Cuman saat ini belum bisa ngomong banyak. Ditulis di kontrak soalnya nggak boleh ngomong gitu. Oke. Jadi kalau gue ngomong nanti gue kena lagi. Nanti gajinya lagi gitu, ditarik lagi nanti. Lagi nggak jadi ya, nggak jadi cuan. Tapi intinya kemarin udah sempet syuting sebuah film, seru banget. Ya nanti tayangnya tahun depan 2022. Ditunggu banget nih film-film dari Arifin Putra ya. Bye. Oke, kalau gitu Arifin Putra, thank you banget udah ngobrol-ngobrol barengan sama Raudia Tuzara di Oz Radio. Nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi di proyekan-proyekan selanjutnya ya. Siap, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Ozers, itu dia obrolan Raudia Tuzara barengan sama Arifin Putra. Jangan lupa sekali lagi nih, nonton film Persepsi yang bisa kamu tonton di bioskop online cuma dengan 10.000 aja. Kamu udah bisa menikmati film horor dan juga thriller yang satu ini. Kalau gitu Raudia Tuzara pamit. Bye Ozers. Bye.